Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siaga, selamat datang di PSM Podcast Siaga Menyapa episode ketiga. Nah teman-teman tahu nggak di episode sebelumnya itu kita membahas tentang apa? Benar sekali, di episode sebelumnya kita membahas tentang lebaran yang sehat, kontrol kolesterol dengan bijak. Pasti teman-teman bertanya-tanya kan di episode kali ini kita membahas tentang apa? Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat saat ini, yaitu waspada monkeypox. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh seperti apa sih monkeypox itu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hikmalia Ratsari M dari Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin angkatan 2023. Di Siaga saya merupakan angkatan 018 dan juga salah satu anggota divisi Diklat. Tentunya di sini saya nggak sendiri loh. Saya bersama narasumber hebat kita, bersama Nurse Ila. Assalamualaikum, Nurse. Salam, Nurse. Oh, Nurse ya. Sun. Bagaimana nih kabarnya, Nurse? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beliau ini merupakan salah satu Purnasiaga Nurse Universitas Hasanuddin dan beliau juga merupakan perawat di ruang ICU RSPTN Universitas Hasanuddin dan salah satu anggota komisariat PPNI Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, juga anggota divisi keorganisasian Hypersi. Wow, keren banget ya narasumber kita kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke Podcast Siaga Menyapa episode ketiga. Sesuai judul podcast kami kali ini, yaitu mengenai waspada monkeypox. Nah, sebenarnya penyakit monkeypox ini seperti apa sih, Nurse? Apakah penyakit ini berbahaya? Oke, baik. Terima kasih Hikmah. Saya panggil Hikmah saja ya. Ya, oke. Jadi menarik sekali memang beberapa waktu belakangan ini kita sempat viral ya tentang monkeypox ini, karena memang dari WHO sendiri dia sudah 2 kali menyatakan bahwa monkeypox merupakan kegawat daruratan kesehatan. Yang pertama di 2022 dan yang terbaru itu di awal Agustus 2024. Nah, apa sih sebenarnya monkeypox ini? Jadi sebenarnya monkeypox ini bukanlah virus yang baru, bukan varian baru ya seperti kasus kayak COVID seperti itu, bukan. Jadi memang dia sudah lama ditemukan sekitar tahun 1958 dan itu pun ditemukan pertama kali bukan pada manusia tapi pada hewan. Maka kenapa namanya itu monkeypox atau yang biasa kita kenal dengan cacar monyet? Karena ternyata memang pertama kali itu terinfeksi pada monyet di Denmark pada tahun 1908 dan kasus pertama kali ditemukan itu di manusia, terjangkit pada manusia itu pada tahun 1970 di Kongo, Afrika. Jadi memang pada awalnya dia itu menyebar di Kongo, Afrika, dari hewan ke manusia lalu dari manusia ke manusia. Nah, kemudian pada tahun 2022 WHO menyatakan kegawat daruratan kesehatan karena ternyata dia sudah menyebar ke beberapa negara di dunia. Oh, jadi penyakit monkeypox ini awalnya itu tersebar atau terjangkit di hewan dulu ya Kak ya, lalu ke manusia, lalu manusia ke manusia. Oh, sangat bahaya sekali. Oh ya nih Kak, jadi saya pernah membaca bahwa virus ini terdeteksi sudah masuk ke Indonesia. Nah, Kementerian Kesehatan mencatat total ada 88 kasus yang sudah masuk ke Indonesia dan dikonfirmasi monkeypox sejak 2022 hingga Agustus 2024. Nah, Indonesia melaporkan kasus monkeypox pertamanya pada bulan Oktober 2022 dan pada tanggal 13 Oktober 2023 Indonesia melaporkan kasus monkeypox lainnya setelah periode tanpa kasus dan jumlah kasus ini terus meningkat sejak saat itu. Wow, jadi cukup meresahkan ya Kak. Jadi apa sih sebenarnya Kak penyebab sehingga kita bisa terjangkit wabah ini? Jadi awalnya memang
ditemukan pada hewan, namun ternyata sudah menjangkit ke manusia dan akhirnya dari manusia ke manusia yang lain. Jadi memang tidak heran jika penyebarannya cukup signifikan, mengingat bahwa penyebab utama dari kenapa mudah penyakit ini tertular dari manusia ke manusia karena masalah hygiene ya, kebersihan diri seperti itu. Jadi proses penularan antara manusia ke manusia itu terjadi karena adanya kontak erat antara orang yang terinfeksi dengan yang tidak terinfeksi. Jadi yang bisa menyebabkan penularan itu adalah adanya kontak terhadap cairan tubuh dari yang terinfeksi. Kan pada kasus monkeypox ini dia nanti kita mungkin akan bahas tentang tanda dan gejalanya. Namun salah satu tanda dan gejala itu kan dia ada seperti ruam belenggu yang seperti cacar air ya. Tapi dia diameternya lebih besar dari cacar air. Nah itu cairannya jika tersentuh oleh orang yang sebelumnya tidak terinfeksi, bisa saja dia akan berisiko terinfeksi monkeypox juga. Jadi dia mudah proses penularannya melalui kontak secara langsung. Bahkan jika orang yang sudah terjangkit monkeypox ini misalnya dia menyentuh benda-benda di permukaan, lalu orang lain yang mungkin serumah lah ya, kita anggap serumah dengan dia dan menyentuh juga permukaan tersebut tanpa dia melakukan hand hygiene, lalu dia memakan sesuatu misalnya, itu akan masuk ke tubuhnya. Seperti itu, dia prosesnya seperti itu dan bisa saja dia terjangkit monkeypox karena monkeypox ini mudah saja menyebar di tubuh seseorang yang sudah kontak langsung dengan penderita itu ketika sistem imunnya tidak baik. Karena kenapa juga kita mengatakan bahwa monkeypox ini cukup meresahkan ya, seperti yang bilang tadi, karena dia berbahaya untuk orang-orang tertentu yang cukup rentan seperti bayi, ibu hamil, ibu menyusui, orang-orang dengan gangguan sistem imunitas. Jadi ketika sistem imun kita turun lalu kita kontak langsung dengan orang yang terinfeksi monkeypox, maka besar kemungkinan kita juga akan terkontaminasi. Jadi ketika kita sudah mengetahui tanda dan gejala orang yang terinfeksi, maka perlu ada penanganan untuk mencegah kita tertular, untuk mengurangi kontak fisik tadi yang memudahkan proses penyebaran infeksi. Dan yang lain adalah memang kasus ini kan pertama kali ditemukan pada monyet ya, hewan monyet. Namun ternyata setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, terutama di area di luar dari Afrika, ternyata ditemukan bahwa dia juga mudah menyebar di hewan-hewan perekat seperti tikus. Nah, seperti lingkungan kita kan di sini banyak tikus ya, tikus got di mana-mana. Dan itu ternyata virus ini mudah dibawa oleh si hewan perekat tadi atau tikus. Lingkungan kita bagaimana? Jadi bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan kita? Contoh misalnya ada makanan di rumah kita yang tidak kita tutup rapat misalnya, sampah di rumah yang tidak kita buang di tempatnya, kita biarkan saja berserakan, itu akan menjadi sumber datangnya tikus dan bisa saja dia akan membawa virus itu ke rumah kita tidak sadar. Dan ditambah lagi ketika kita sudah kontak dengan makanan sudah mungkin disentuh oleh tikus tadi lalu kita makan, ataukah benda-benda yang misalnya piring kita yang tidak kita segera cuci misalnya. Intinya masalah kebersihan, higienitas kita seperti apa. Kalau sudah disentuh sama tikus lalu kita sentuh tanpa kita mencuci tangan, itu proses penularan ke diri kita sendiri itu cukup tinggi. Seperti itu mungkin ya. Wow, mudah sekali ya kita bisa terkena ya penyakit monkeypox ini. Itu kita bisa bahkan terkena cairan orang yang terjangkit penyakit monkeypox ini, kita bisa terkena maupun bersentuhan langsung maupun secara benda-benda yang telah disentuh oleh orang yang terkena penyakit monkeypox ini, kita juga bisa terkena. Nah, yang paling penting itu jaga kebersihan teman-teman itu. Buang sampahnya, cuci tangan, dan segera melakukan cuci piring. Kalau misalnya ada nih piring-piringnya yang menumpuk di rumah. Nah, buat teman-teman, diperhatikan lagi nih teman-teman. Nah, misal nih Kak, tanpa sadar kita berinteraksi dengan orang yang terjangkit wabah ini. Kita kan belum mengetahui ya, seperti apa orang yang terjangkit penyakit ini. Nah, apa sih Kak tanda dan gejala yang dialami oleh orang yang terjangkit penyakit monkeypox ini? Jadi sempat tadi kita sudah spill ya beberapa tanda dan gejalanya. Jadi tanda dan gejala sebenarnya yang paling terlihat itu kalau kita berkontak masih dari jarak jauh itu dia ada ruam
ruang melepuh seperti yang saya bilang tadi, seperti cacar air, tapi dia diameternya lebih besar. Dan ketika dia sudah mulai luruh, maksudnya sudah masa inkubasinya sudah lewat, dia biasa akan meninggalkan bekas luka yang jauh lebih besar dibanding dengan cacar air. Kalau cacar air dia lebih mudah meletus. Kalau monkeypox dia lebih besar di ruang melepuhnya. Selain itu, tanda dan gejala yang lain itu dia nyeri tengkuk, sakit kepala, demam, dan yang khas pada monkeypox itu ada pembesaran kelenjar ada pembesaran kelenjar limfa, maksud saya. Jadi kayak di ketiak, di selangkangan, di leher itu dia membesar kelenjar getah beningnya. Itu yang khas pada monkeypox. Jadi penyakit monkeypox ini terkhusus ya di bagian wajah, tangan, dan juga di area genitalia loh teman-teman. Bahaya sekali nih. Oh iya Kak, apa ada komplikasi atau penyakit yang bisa timbul akibat dari penyakit monkeypox ini? Ya, baik, betul sekali. Kenapa kita perlu untuk waspada terhadap monkeypox ini? Karena seperti yang saya bilang di awal, monkeypox ini dia bisa menyebabkan kematian, apalagi jika terjangkit pada orang-orang yang rentan. Yang saya bilang tadi ya, misalnya dia gangguan imunitas, ibu hamil, anak-anak, itu kan mereka semua itu rentan. Bisa saja dia terinfeksi, namun antibodi yang ada di tubuhnya tidak mampu melawan virus tersebut, itu bisa menyebabkan pneumonia, gangguan kulit. Nah, pneumonia sendiri ini kita fokus ke pneumonia ya. Pneumonia ini bisa menyebabkan gagal nafas. Ini bisa meninggal dunia pada pasien jika tidak tertangani dengan baik, sistem imunnya tidak baik, itu bisa saja meninggal. Wow, bahaya sekali ya teman-teman. Dari penyakit monkeypox ini kita bisa terkena penyakit pneumonia, dan juga bisa mengakibatkan gagal nafas dan mengakibatkan kematian loh teman-teman. Wow, bahaya sekali nih ya. Terus ini Kak, ada nggak nih Kak tips-tips buat sobat siaga untuk pencegahan monkeypox? Oke, jadi seperti tadi kan sudah di-spill sebagian ya, tentu saja kita harus menjaga kebersihan. Itu yang paling utama, menjaga kebersihan. Jika ada orang di sekitar kita yang terinfeksi berdasarkan tanda dan gejalanya, ya kita harus jaga jarak, minimalkan kontak. Meskipun kita harus dengan terpaksa kontak, misalnya teman serumah yang memang tidak bisa kita meminimalkan kontak, ya setiap setelah kita kontak dengan orang yang terjangkit itu harusnya kita cuci tangan lagi kembali sebelum kita makan apa segala macam. Dan misalnya orang serumah tak terinfeksi, rajin bersihkan permukaan yang tersentuh oleh orang yang terinfeksi monkeypox. Dan misalnya kayak baju-bajunya, spraynya, segala macam itu dicuci terpisah dengan pakaian serumah yang lain yang tidak terinfeksi. Nah, tips-tips nih buat teman-teman siaga, kalau misalnya ada orang yang terjangkit penyakit wabah monkeypox ini di orang di sekitar kita bisa menjaga jarak nih teman-teman, dan juga selalu membersihkan area yang tersentuh oleh orang yang terjangkit penyakit monkeypox ini. Baik Kak, nah terakhir nih Kak, jadi ada beberapa pertanyaan dari Instagram Sobat Siaga, mungkin bisa nih Kak dibantu menjawab kebingungan Sobat Siaga. Jadi yang pertama itu, bagaimana ciri khas yang membedakan monkeypox dengan cacar lainnya Kak? Oke. Baik, jadi ciri khasnya seperti yang saya bilang tadi ya, dia itu bukan cacar ya, semua cacar itu menyebabkan gejala di mana muncul ruang melepuh seperti itu, tapi terus pada monkeypox dia lebih besar, diameternya lebih besar, dan dia berpusat pada area wajah, tangan, dan alat genital tadi. Dan yang paling jika kita bisa memeriksa orang yang terinfeksi ini, kita bisa periksa saja kelenjar getah beningnya. Orang monkeypox itu dia pasti orang yang terjangkit, orang yang terjangkit monkeypox itu dia akan mengalami pembesaran kelenjar getah bening. Misalnya area leher, di ketiak kita bisa periksa, dan di area selangkangan. Yang paling gampang sebenarnya di area leher dan di ketiak kita bisa periksa. Kalau dia ada pembesaran, maka kita bisa curigai dia monkeypox. Dan tentu saja harus dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan betul tidaknya dia terinfeksi virus monkeypox. Sementara kan untuk cacar air, sebenarnya tanda dan gejala dari cacar monyet, cacar yang lain ini hampir sama ya, seperti yang saya bilang tadi. Tapi yang membedakan ada 2 poin tadi, area ruangnya, diameter ruang, dan
kelenjar getah bening pada monkeypox itu dia akan membesar. Nah itu teman-teman, jadi hampir sama ya, ini cacar lain dengan penyakit monkeypox ini. Namun yang membedakan itu bentuk diameter ruang melepuhnya penyakit monkeypox, dia lebih besar nih teman-teman. Lalu adanya pembesaran kelenjar getah bening di area leher, ketiak maupun selangkangan. Nah bagaimana nih Kak penanganan apabila kita sudah terjangkit penyakit monkeypox ini? Oke, baik. Bagus sekali pertanyaannya ini. Jadi terkait dengan penanganan. Nah, penting untuk mengetahui bagaimana kalau misalnya kita sedang terjangkit atau ada kita temukan tanda gejala di orang di sekitar kita. Jadi yang pertama itu sebenarnya kita harus melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat, baik itu puskesmas maupun ke rumah sakit. Nah, setelah tiba di rumah sakit ini kan dia monkeypox ini kan dia menular secara kontak langsung seperti itu. Nanti akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Misalnya kita atau orang tersebut yang mengalami kondisi yang tidak stabil, dia akan melakukan perawatan di rumah sakit. Namun dia akan dirawat di ruangan terpisah dari pasien yang lain untuk mencegah penularan itu tadi. Nah, jika misalnya kondisinya stabil, kondisi kita stabil, kita akan diminta untuk istirahat di rumah. Nah, di rumah ini kita harus melakukan isolasi mandiri seperti itu. Maksudnya adalah kita berusaha untuk mengurangi kontak dengan orang sekitar. Jadi selain daripada orang yang belum terjangkit itu menjaga kontak dari orang yang terjangkit, orang yang sebenarnya sudah dicurigai terinfeksi juga harus mawas diri menjaga untuk tidak terlalu banyak kontak dengan orang lain seperti itu, karena kita mencegah penularan, apalagi jika di lingkungan sekitar kita banyak orang-orang yang rentan tertular seperti itu. Nah, sambil menunggu hasil laboratorium keluar, kita bisa melakukan isolasi mandiri. Pun jika ternyata hasilnya keluar memang betul virus monkeypox, maka akan diberikan antivirusnya dari rumah sakit seperti itu, dari rumah sakit maupun dari puskesmas. Wow, Masya Allah, banyak sekali nih ilmu yang baru kita dapatkan. Nah, buat teman-teman, itu perlu kita ketahui ya, tanda dan gejala penyakit monkeypox itu seperti adanya ruang melepuh yang lebih besar dari cacar-cacar lainnya, dan juga ada pembesaran kelenjar getah bening baik di bagian leher, ketiak maupun di bagian selangkangan. Nah, untuk pencegahannya teman-teman bisa kita lakukan dengan sering melakukan cuci tangan dan membersihkan area-area yang terinfeksi oleh orang yang terjangkit penyakit monkeypox ini, dan kurangi ya kontak langsung dengan orang yang terjangkit penyakit monkeypox ini. Dan bentuk penanganannya itu jika teman-teman sudah merasakan nih tanda dan gejalanya, nah bisa segera periksakan diri ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu akan dilakukan pengecekan pada ruang laboratorium dan diberikan ruang isolasi tersendiri untuk mencegah kontak langsung dengan pasien-pasien yang lainnya. Ayah, Masya Allah, banyak sekali nih ilmu yang kita dapatkan hari ini. Dari hal yang kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, semoga buat sobat-sobat siaga, ilmu ini bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat teman-teman dan juga orang di sekitar Anda. Nah, terima kasih banyak juga nih buat kakak-kakak yang telah men-share monkeypox ini. Terima kasih juga nih untuk sobat siaga yang telah menonton video episode kami kali ini, yaitu tentang waspada penyakit monkeypox. Nah, jangan lupa nih di like dan di share video ini ke teman-teman, keluarga dan orang di sekitar Anda. Nah, saya Himalera Sari M selaku host pada hari ini pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.